Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1610 sampai tahun 1612. Bab 1610, Into the Palace. Seira juga berpikir ide ini adalah yang terbaik, dan berharap untuk menggunakan ini untuk berhasil menyingkirkan Peri Jinghong. Teknik teleportasi ruang teleportasi Landen Sen dan Seira puluhan juta mil jauhnya, dan itu akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari bagi Peri Jinghong untuk datang ke kota ini. Selain itu, di kota tempat Landen Sen dan Seira datang, tidak ada susunan teleportasi yang menghubungkan kota ke barat daya. Keduanya hanya tinggal di kota untuk waktu yang singkat, dan seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Seira membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membawa 8 laser pemecah lampa bers yang tersisa ke para pembudidaya dan kondensasi yang berbeda ke kota-kota berbeda di timur, barat, utara dan selatan. Membuang pedang cahaya laser masih membuat Landen Sen menyakitkan untuk sementara waktu, tapi sekarang dia hanya bisa membuang kentang panas ini. Ini adalah masalah besar untuk menghabiskan waktu memperbaiki satu set pedang terbang yang lebih kuat, lagi pula, bahan utama tulang Lei Peng, serta bahan pembantu Yuyang Leijing memiliki banyak kelebihan. Setelah menyelesaikan semua ini, Landen Sen akhirnya bisa merasa sedikit lega. Saat ini, basis budidayanya disegel, dan semua senjata sihirnya dibuang. Jika Jinghong Old penyihir masih bisa merasakan posisinya, dia hanya bisa mengakui nasibnya. Tanpa tinggal di kota, Landen Sen segera berangkat dengan Seira. Keduanya akan pergi ke kota yang disebut Kota Rumput Wangi, di timur. Ada arai teleportasi di kota itu yang dapat langsung mencapai kota Suyun, yang merupakan tingkat surga asli. Landen Sen cukup percaya diri, dan Peri Jinghong tidak pernah berharap bahwa dia akan berani pergi ke kota Suyun. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah Vera berada di kota Suyun, tetapi berpikir tentang Vera yang membawa Qixingqin, itu masih berharga bagi Peri Jinghong. Peri Jinghong mungkin akan membiarkan seseorang mengirimnya ke kota Suyun untuk memenjarakannya. 2 hari kemudian, ketika Landen Sen dan Seira tiba di kota Fangchao, mereka menyamar sebagai tuan dan magang. Seira jago dalam teknik transformasi, dan bahkan pembudidaya primordial biasa tidak dapat melihat petunjuk setelah transformasi, dia telah menjadi orang tua yang kekar. Agar tidak begitu menonjol, budidayanya ditekan di tengah formasi pil. Landen Sen mengambil keuntungan dari Huai Senmu dan menjadi pria muda yang kurus. Meskipun karena pesona jiwa darah, Landen Sen kehilangan kultivasinya. Tapi Huai Senmu dapat mengubah napasnya sendiri, dan Landen Sen menahan napas pada tahap awal pembentukan pil. Setelah sedikit penyelidikan, saya mengetahui bahwa formasi teleportasi yang mengarah ke tingkat surgawi terletak di alun-alun di pusat kota Fangchao, dan dijaga oleh 2 pembudidaya di tengah formasi inti. Arai teleportasi ini bersifat publik, dan banyak biksu berpangkat tinggi pada periode pembentukan pil menggunakan arai teleportasi ini pada hari kerja. Hanya saja, setiap transmisi membutuhkan banyak batu langit kecil, dan hanya mereka yang mampu menghasilkan sumber daya menengah dan terlambat dengan sumber daya keuangan yang kaya. Perlu disebutkan bahwa biaya arai teleportasi dikumpulkan oleh kamar dagang di bawah keluarga kerajaan. Kamar dagang kekaisaran tersebar di seluruh Tianshui kontinen, yang merupakan rantai industri besar. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Seira tiba di alun-alun di pusat kota Fangchao. Formasi teleportasi dikelilingi oleh pagar pembatas, dan ada 2 biksu yang berpatroli menjaga formasi teleportasi. Kedua pembudidaya patroli yang menjaga formasi teleportasi keduanya adalah orang tua, basis budidaya dari periode tengah alkimia. Melihat Landen Sen dan Seira berjalan menuju deretan teleportasi, kedua lelaki tua itu memeluk mereka dengan tangan. Salah satu lelaki tua berwajah bulat itu berkata, 2 teman Tao itu pergi ke surga. Seira berpura-pura tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, ya, tuan dan muridku akan pergi ke kota Suyun asli di tingkat langit. Bolehkah aku bertanya pada 2 rekan Tao, dapatkah pembentukan teleportasi ini diaktifkan sekarang? Tentu, tetapi kamu perlu membayar 15 batu langit kecil untuk memulai susunan teleportasi. Jika 2 teleportasi pada saat yang sama, kamu perlu 30 batu langit kecil. Seorang lelaki tua berwajah hitam memandang Landen Sen dan Xiao setelah transformasi. Dengan beberapa mata yang lembut, sedikit jijik muncul di wajahnya. Secara umum, mereka yang mampu membayar pembentukan teleportasi adalah pembudidaya formasi pil tahap akhir dengan sumber daya keuangan yang relatif tinggi, dan dia sedikit ragu bahwa master dan pekerja magang mampu membayar biaya teleportasi. 30 batu langit kecil adalah sejumlah besar uang bagi para beku pada tahap akhir pembentukan alkimia. Para beku di tahap tengah dan awal pembentukan alkimia mungkin tidak mampu membelinya. Seira segera mengeluarkan 30 batu langit kecil dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada 2 orang tua yang menjaga formasi teleportasi dengan sangat sederhana. Kedua lelaki tua itu saling memandang, berpikir bahwa yang lain miskin, tetapi mereka benar-benar terkejut melihat tindakan pihak lain begitu murah hati. 2 Taois, bisakah kamu memulai susunan teleportasi sekarang?
Landen Sen bertanya sambil tersenyum. Sejak alami. Pria tua berwajah hitam itu segera mengangguk, membuka pagar pembatas, dan berkata kepada Landen Sen dan Seira, tolong, dua rekan Tao. Landen Sen dan Seira segera berjalan ke formasi teleportasi di tengah pagar pembatas. Kedua tetua mulai mengaktifkan arai teleportasi, tidak lama kemudian, cahaya putih menyilaukan muncul di arai teleportasi, dan cahaya putih menyelimuti Landen Sen dan Seira. Segera setelah ada desir cahaya putih menyala, dan kedua sosok itu menghilang. Pria tua berwajah bulat itu menunjukkan ekspresi aneh setelah menyaksikan keduanya diteleportasi. Kakak laki-laki, ada apa? Adakah yang salah dengan kedua orang ini? Melihat lelaki tua berwajah bulat itu, lelaki tua berwajah hitam itu tiba-tiba bertanya dengan waspada. Itu tidak benar, tidak ada yang salah. Hanya saja pembudidaya di tahap tengah pembentukan alkimia memiliki aroma ruth dan guas. Lelaki tua berwajah bulat itu mengerutkan kening. Pria tua berwajah hitam itu mengerutkan kening, guas merah muda. Saudaraku, apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana Anda menempatkan hal semacam itu pada lelaki besar? Mustahil. Kakak kedua, kau juga tahu bahwa efek samping dari praktikku, menanam sajue, menyebabkan indera penciumanku terlalu sensitif. Meskipun aromanya sangat lemah, aku masih tidak bisa lepas dari hidungku. Pria tua berwajah bulat itu sangat ingin tahu. Pria tua berwajah hitam itu menggaruk kepalanya dan berkata, kakak jangan terlalu khawatir, mungkin orang-orang memiliki selera buruk seperti itu. Dewasa ini, beberapa pria masih suka berpura-pura menjadi wanita palsu. Beberapa waktu lalu, saya melihat seorang bos wanita-wanita. Wow. Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen dan Seira diangkut ke lapangan terbuka, dikelilingi oleh pilar batu giok besar. Ada banyak beku yang berjalan di sekitar alun-alun, dan ada banyak suara. Pada pandangan pertama, mereka pada dasarnya adalah biksu di atas tahap akhir fondasi, dan ada juga banyak biksu pada periode alkimia. Kota Suyun juga memiliki formasi udara terlarang, dan para biarawan di bawah Naschen Soul State tidak dapat terbang di udara. Sekilas, ada gedung loteng yang indah di semua sisi, disandingkan dalam barisan, dengan pilar emas dan pilar batu giok, gaya mewah. Tidak ada kekurangan bangunan konvensional seperti kamar dagang, rumah teh, dan pub bagi biksu untuk masuk. Ini adalah kota Suyun. Kota Suyun terletak di pusat asli tingkat langit, hanya beberapa ribu mil, tetapi sangat makmur. Istana Kekaisaran terletak di pusat kota Suyun. Lingkungannya dijaga ketat. Ada sejumlah besar biksu berpangkat tinggi yang berpatroli siang dan malam, dan bahkan burung arwah berpatroli dan memantau di udara. Ketika keduanya berjalan keluar dari alun-alun, Seira berkata dalam transmisi suara, anakku, istana dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana kita bisa masuk? Menyamar sebagai penjaga? Tidak, itu sangat tidak aman. Sangat mudah untuk mengekspos kaki Anda ketika Anda menyelinap ke istana. Saya memiliki cara yang lebih baik. Mata Landen Sen berbinar dengan cahaya yang tajam. Bab 1611, Silver Hired Beauty. Bagaimana? Seira bertanya dengan rasa ingin tahu. Landen Sen berkata, ketika saya meninggalkan benua angin, paman Anda Firefox King memberi saya dua pesona tersembunyi ilahi, yang kebetulan berguna. Itu dia. Mata Seira berbinar. Jimat tersembunyi ilahi adalah salah satu dari 3 jimat psikis di dunia manusia yang dapat menyembunyikan tubuh, nafas, dan basis kultivasi beku, dan kemampuannya sangat menakjubkan. Dengan tembus pandang sihir jimat semacam ini, para peladang pada tahap transformasi tidak bisa mendeteksinya. Tidak peduli seberapa ketat penjaga istana, mengandalkan jimat yang tersembunyi, Landen Sen dapat memasuki istana dengan angkuh tanpa khawatir ditemukan oleh siapapun. Namun, rune tersembunyi hanya bisa bertahan selama 5 menit, dan efeknya akan hilang begitu waktu berlalu. Bahkan, Landen Sen juga bisa langsung menggunakan Huai Senmu untuk berubah menjadi penampilan Jing Hong Fairy, tetapi memasuki istana dengan cara itu akan dengan mudah mengungkapkan kekurangan. Peri Jing Hong selalu datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak pernah menyapa para penjaga ketika dia masuk dan meninggalkan istana. Di bawah pengaruh mantra jiwa darah, Landen Sen kehilangan semua basis budidayanya, jika ada cacat yang terungkap, itu akan berakhir. Jadi untuk menghindari kecurigaan, dia hanya bisa menggunakan jimat magis. Seira bisa tinggal di tas binatang rohnya, dia tidak perlu keluar, dia hanya perlu mengkonsumsi jimat tersembunyi dewa. Tanpa basa-basi lagi, Landen Sen segera mulai bertindak. Tiba di bagian kota yang terpencil tanpa seorang pun, Seira masuk ke kantong makhluk roh Landen Sen. Membaca ingatan tentang pembudidaya perempuan berjubah ungu di Stigma Canyon sebelumnya, ada beberapa informasi tentang istana kota Suyun, tetapi itu tidak lengkap. Meskipun Landen Sen tidak tahu di mana arai teleportasi istana berada, dia tahu lokasi dan fasilitas aula istana. Istana Kekaisaran terletak di pusat kota Suyun, yang luasnya hanya 100 mil, pada dasarnya dapat dibayangkan sebagai istana peri Jing Hong, biasanya hanya biksu dari periode Yuan Ying dari keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk masuk.
Ada berbagai bangunan di istana, dan Peri Jinghong biasanya tinggal di aula. Karena basis budidaya Peri Jinghong telah mencapai tahap awal transformasi para dewa, karena penindasan kekuatan antarmuka, sulit untuk meningkatkan basis budidaya, sehingga ia biasanya berurusan dengan urusan pemerintah dan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk berlatih. Pada saat ini, aula sisi di sisi aula istana. Aula samping sangat mewah, dikelilingi oleh aroma ambergris, ditutupi dengan karpet yang terbuat dari rambut monster bermutu tinggi, dan dindingnya ditutupi dengan mutiara malam bercahaya berlipit, dan ada banyak liontin halus. Di rak buku ungu emas di kedua sisi, ada potongan buku giok yang ditempatkan dengan rapi. Ini awalnya ruang belajar di mana Peri Jinghong menangani urusan politik, tetapi sekarang telah menjadi tempat di mana Vera dipenjara. Vera sedang berbaring di sofa empuk merah di sisi kanan ruang kerja, wajahnya yang cantik sangat pucat dan tidak sadar. Awalnya, Vera hanya memiliki satu napas tersisa dan hampir pingsan secara fisik, tetapi Peri Jinghong tidak ragu-ragu untuk membuang obat penyembuhan tingkat atas untuk menstabilkan cederanya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, di bawah perawatan Istana Kekaisaran Luming dan yang lainnya, Vera tidak khawatir tentang hidupnya, tetapi sangat lemah. Jenderal Luming berdiri di sudut aula samping, menjaga tempat itu seperti seorang penjaga. Peri Jinghong telah memerintahkannya untuk bersikap optimis tentang Vera dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Luming tentu saja tidak berani mengabaikannya. Vera, Qishangqin ditempatkan di atas meja giok di tengah penelitian, seorang pria parubaya dengan wajah poki memandangi Scorpiano Kikusiangin sambil mempelajari Qishangqin. Mazi setengah baya bukanlah Liu Tianqi. Sejak tubuh fisik Liu Tianqi runtuh dan setelah mengambil tubuh fisik baru ini, kultivasinya telah jatuh ke tengah pembentukan alkimia. Yang mulia, sang pangeran, benar-benar direduksi menjadi bahan tertawaan. Orang-orang yang menghormatinya di masa lalu memberinya mata yang lemah, dan para suster yang naksir padanya sekarang mengejeknya. Liu Tianqi sangat sedih, dia tidak tahan terhadap penghinaan orang-orang di sekitarnya, dia hanya tinggal di istana sepanjang hari, tidak ingin muncul. Lenden Sen yang menyebabkan dia kehilangan segalanya. Liu Tianqi tidak sabar untuk mengupas kulitnya dan meminum darahnya. Namun berita yang datang baru-baru ini membuat Liu Tianqi seperti darah ayam, segar kembali. Tidak lebih dari itu Lenden Sen memasuki benua Tiansui dan ditemukan oleh Peri Jinghong. Sekarang ibunya, Peri Jinghong, mengejar dan membunuh Lenden Sen sendiri. Liu Tianqi menghembuskan napas dalam-dalam di hatinya, dan balau Lenden Sen tidak akan pernah lepas dari telapak tangan ratu ibunya. Pikiran bahwa Lenden Sen akan segera mati membuat hati Liu Tianqi sangat menyegarkan, dan keluhan akhirnya terbayar. Faktanya, Liu Tianqi tidak sepenuhnya tidak berguna, dia sangat bagus dalam ritme, jadi akhir-akhir ini Jinghong Feri telah diatur untuk mempelajari suara perikiku. Di seluruh benua Tiansui, ada sedikit biksu yang pandai musik. Meskipun basis kultivasi Liu Tianqi saat ini sangat sampah, ia dianggap sebagai talenta terbaik dalam hal ritme. Setelah Vera ditangkap, Qishangqin berhasil, Liu Tianqi berbalik untuk mempelajari Qishangqin, dia ingin membuktikan kepada Peri Jinghong bahwa dia jelas-jelas bukan pemborosan. Liu Tianqi mulai memainkan Qishangqin ini, dan tak lama kemudian suara yang jelas dan merdu datang dari ruang belajar. Tes gading, Qishangqin yang paling berharga dari Kaisar Suan ini benar-benar jauh lebih indah daripada kecapi kayu hitam anak ini. Liu Tianqi memuji. Meskipun Qishangqin ini adalah mahakarya, sangat kering untuk dimainkan, tetapi meskipun demikian, Liu Tianqi masih bisa merasakan bagian dalam harta ini. Sebenarnya, kayu hitam lingkin di tangannya juga merupakan harta karun yang dibuat oleh Kaisar Suan, tetapi tingkat penyelesaiannya jauh lebih sedikit daripada Qixuanqin. Lingkin kayu hitam tidak kalah dengan Qixuanqin, tetapi mengkonsumsi energi spiritual yang jauh lebih buruk daripada Qixuanqin. Tianqi, apakah kamu sudah tahu tentang Qishangqin ini? Luming, yang berdiri di sudut, bertanya. Liu Tianqi menggaruk kepalanya dan mengerutkan kening, Tuan, tidak sulit untuk bermain Kiku Xianyin. Namun, untuk memainkan Kiku Xianyin dengan Qishangqin ini, setidaknya diperlukan kultivasi Yuan Yingqi, Tianqi. Tidak bisa melakukannya. Wajah tua Luming tenggelam, dan dia berkata dengan kecewa, bukan apa-apa, kamu tidak bisa berbuat banyak dengan penampilanmu sekarang. Liu Tianqi menggertakkan giginya, tampaknya tidak mau, dan berkata, Tuan, sekarang pembudidaya perempuan buta ini telah jatuh ke tangan kita, kita dapat membujuknya untuk melakukan hal-hal untuk kita. Tidakkah mungkin untuk menyelamatkan banyak dengan membiarkannya membuka segel istana Tianxing? Masalah. Luming dengan dingin mendengus, Tianqi, apa yang menurutmu terlalu sederhana? Kultivator wanita ini ingin mati dan tidak dapat digunakan oleh kita. Dia bangun sekali sebelumnya, berpikir bahwa Yuan Ying meledakkan dirinya. Untungnya, pria tua itu menghentikannya tepat waktu dan memukulnya. Dizi, kalau tidak itu akan benar-benar menyebabkan bencana. Liu Tianqi tertegun sejenak, dia tidak berharap kecantikan berambut perak ini begitu bermartabat. Melihat wajah Vera yang halus dan tanpa cacat, sosok yang sempurna, dan rambut perak seperti mimpi berbaring di sofa lembut, mata Liu Tianqi menunjukkan sentuhan kejutan.
Dia memiliki sifat romantis dan telah bermain dengan biarawati perempuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah kedua kalinya Liu Tianqi melihat seorang wanita cantik dengan temperamen yang hebat. Pemandangan pertama adalah Selin Hua, tetapi tidak seperti temperamen Selin Hua yang dingin dan dingin. Kecantikan berambut perak ini memberi orang perasaan lembut dan misterius, yang membuat Liu Tianqi membangkitkan keinginan tak terbatas untuk menaklukkan. Meskipun sekarang dia adalah sampah, itu tidak mencegahnya untuk jatuh cinta pada Vera. Bab 1612, Wei's Prince. Tidakkah sayang bagi wanita yang begitu cantik untuk mati? Liu Tianqi telah bosan di istana selama lebih dari 20 tahun, dia belum menyentuh seorang wanita selama lebih dari 20 tahun, dan hampir gila. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan keindahan yang menakjubkan, itu benar-benar gatal. Jika Vera meninggal, Liu Tianqi akan sangat sedih. Tuan, kamu tidak mengerti ini. Wanita kadang-kadang memiliki harga diri lebih daripada pria. Memaksakan dia secara buta hanya akan membuat orang lain lebih sekarat. Dengan pemahaman saya tentang wanita, kita bisa membujuk wanita ini dengan cara lain. Liu Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa yang kamu miliki? Liu Tianqi tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda dapat mempercayai saya, Anda dapat menghindarinya terlebih dahulu. Biarkan saya berbicara dengan gadis ini sendirian. Tianqi, guru itu tahu bahwa kamu memiliki kemampuan yang bagus dalam membujuk wanita. Tapi ini bukan biksu biasa. Jangan pintar tapi salah. Lu Ming mengerutkan kening. Liu Tianqi percaya pada dirinya sendiri, Tuan, jangan khawatir, Tianqi pasti tidak akan merugikan Anda. Selain itu, wanita ini juga telah dikenakan teknik sihir terlarang oleh Anda. Apakah Anda takut dia tidak akan berhasil? Lu Ming memikirkannya dan merasa benar, Vera berada di bawah sihir terlarangnya sendiri, dan selalu di bawah kendalinya. Bahkan jika wanita itu terbangun dan ingin bunuh diri lagi, Lu Ming masih bisa menghentikan tindakannya dengan menggunakan teknik terlarang Tuhan. Semoga juga membiarkan Liu Tianqi mencobanya, mungkin itu akan berhasil keajaiban. Jika dia benar-benar bisa meyakinkan wanita ini, permaisuri yang belum kembali akan kesal dengan 7 lagu abadi. Oke. Tapi Tianqi, perhatikan semuanya. Setelah Lu Ming memberi perintah, ia meninggalkan ruang belajar dan tinggal di luar istana. Dalam penelitian itu, Liu Tianqi memandang Vera di sofa empuk, wajahnya terpesona. Dia merasa bahwa dengan keterampilan pikap sendiri, apalagi kecantikan berambut perak, setidaknya dia harus bisa membuat pihak lain tidak membenci pertama, dan kemudian perlahan-lahan melepaskannya. Tepat ketika dia hendak membangunkan Vera, Vera tiba-tiba batuk dan bangun, tetapi napasnya sangat lemah. Awalnya Liu Tianqi terkejut, lalu berjalan ke sofa lembut dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan prihatin, Nyonya Le, akhirnya kau bangun. Siapa kamu? Napas Vera sangat terganggu, dan dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Gadis, jangan bersemangat, ini Liu Tianqi, putra Ratu Jinghong. Gadis, kau terlalu terluka, jadi jangan bangun. Liu Tianqi melangkah maju dan hendak membantu Vera. Vera tanpa ekspresi, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, keluar. Jangan sentuh aku. Liu Tianqi batuk dan tidak berani berbuat terlalu banyak, jadi dia berkata dengan tenang, gadis itu tidak harus seperti ini. Anda harus tahu bahwa Anda telah jatuh ke tangan kami dan Anda telah mengalami sihir terlarang. Sangat mustahil untuk melarikan diri. Ini masalah. Alih-alih mencari kematian, mengapa tidak berubah pikiran? Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami, putra ini pasti akan membiarkan ratu menghapus sihir terlarang pada Anda. Tidak perlu bicara omong kosong, jangan mencoba melakukan hal yang berbeda, gadis ini lebih baik mati daripada mati, kamu mati hati ini. Wajah Vera sangat dingin. Dia ingin berjuang untuk bangkit, tetapi menemukan bahwa tubuhnya berada di bawah lapisan pengekang dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Lu Ming khawatir Vera akan bunuh diri, dan sudah memberlakukan larangan padanya. Persetan. Liu Tianqi tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, gadis-gadis sangat bangga dengan istilah matahari seperti itu. Di dunia pemahaman saat ini, wanita seperti gadis benar-benar langka. Anda dapat melihat dari bawah bahwa gadis-gadis adalah aegean. Kebetulan Sia juga jago dalam hal ini, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Jika Anda dan saya tidak berbeda, Sia ingin menjadikan Anda teman ini. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan pikap Liu Tianqi benar-benar tidak tercakup. Jika itu adalah saudara perempuan lain, saya khawatir dia akan terkejut dengan kata-katanya. Sayangnya, Vera tidak makan set ini, dan berkata dengan dingin, tidak tertarik. Melompat badut balok, menjauh dari gadis ini. Wajah Liu Tianqi menjadi gelap, dan sedikit amarah membayangi. Wanita ini benar-benar bersulang dan tidak makan atau minum anggur. Gadis-gadis tidak harus seperti ini, aku tidak memusuhi kamu. Aku hanya merasa bahwa gadis itu mati seperti ini, sangat disayangkan. Mari kita dengarkan kata-kata berikutnya, kita tidak hanya dapat meringankan krisis gadis itu, tetapi kita juga dapat mengubah musuh menjadi teman. Hebat. Liu Tianqi berkata dengan tegas.
Aku tidak tertarik. Kau bilang kau adalah putra peri Jinghong. Mungkinkah pangeran sampah yang dibunuh oleh Landen Sen? Oh, siapa yang mati? Apa hakmu untuk mengkritik gadis ini? Vera mencibir. Kalimat ini secara langsung menembus kelemahan Liu Tianqi dan segera membuatnya merasa tak berwajah. Ada apa? Bukankah Landen Sen akan mati? Ibuku akan menangkapnya cepat atau lambat, ya, mungkin akan ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kematian menunggu omong kosong. Wajah Liu Tianqi begitu suram sehingga akhirnya dia membuka di luar alam, Anda tidak bisa lagi berpura-pura lembut. Dia juga orang yang menyelamatkan muka. Jika bukan karena penampilan cantik Vera, bagaimana mungkin dia bisa menahan napas begitu rendah? Tapi sekarang setelah Vera mengejeknya, Liu Tianqi tiba-tiba tidak memiliki kesabaran dan suasana hati yang buruk. Landen Sen terlahir tidak dikenal, dan tingkat budidayanya hanya di tahap tengah Yuan Ying. Kamu, yang disebut elit dari keluarga kerajaan benua Tianshui, ingin membunuhnya, tapi kamu masih perlu menggunakan Jinghong wanita tua ini untuk malu. Lihat gadis Yiben, kalian para biksu, semua orang sama penakutnya dengan tikus, tapi begitu. Vera tahu bahwa dia pasti akan mati, dan seluruh tubuhnya juga menjadi beracun tidak normal. Temperamen Xiao Jiabiyu yang biasa menghilang, hanya kedinginan dan kebencian. Kamu. Liu Tianqi sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara ketika dia menunjuk Vera. Dia awalnya ingin menipu Vera dengan retorika, tetapi rencananya tidak hanya gagal, tetapi Vera membawa ritme kepadanya, dan dia setengah mati karena marah. Liu Tianqi tidak tahan lagi, dan berteriak dengan keras, wanita buta, jangan lupa bahwa Anda sekarang ada di tangan kami, dan Anda tidak ingin tertegun, hanya bekerja sama dengan kami dengan jujur. Matilah hati ini, pangeran sia-sia. Wajah Vera yang halus dan cantik menunjukkan sedikit rasa jijik. Liu Tianqi menjadi gila, dia merasa bahwa harga dirinya sangat frustrasi. Liu Tianqi, yang benar-benar hancur emosi, meraih kerah Vera dengan satu tangan, dan dengan marah berkata, gadis jalang, anak ini memberi Anda 10 napas untuk dipertimbangkan, patuh bekerja sama dengan kami, dan mengangkat meterai istana Tianxing. Kalau tidak, anak ini, di sini adalah satu asteris maru, bahkan seorang martir perawan setelah memakannya akan menjadi asteris. Aku akan melemparmu ke barak yang menjaga perbatasan, di mana ada 100.000 biksu. Setelah berbicara, Liu Tianqi mengeluarkan pil merah muda. Hahaha. Vera mencibir keras. Dia mengertakkan gigi peraknya dan mengejek, gadis ini bukan wanita yang serakah untuk hidup dan takut mati, mengapa kamu tidak membunuhku? Pangeran dari daratan Tianshui yang bermartabat, bermain trik seperti itu, tidak takut diejek.